ini adalah Kepala Pusat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, dan yang di sebelah kiri saya Pak Bambang Palasara adalah Kepala Pusat Penyuluhan Hukum, dan yang terakhir itu Pak Diana sama-sama Budi, cuman yang ini satu Budi Wiharja, Bapak Budi Wiharja, Kepala Pusat Dokumentasi Hukum Nasional, dan saya sendiri Sadikin, Sekretaris Badan Hukum Nasional. Nah, tentunya kedatangan adik-adik Bapak dan Ibu dosen pada hari ini juga kami ingin menyampaikan secara langsung. Barangkali kami memintakan rombongan Pak Budi untuk menyampaikan kepada dua kata-kata terkait hubungan adik-adik mahasiswa ini ke BPHN. Barangkali kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya. Yang terhormat Bapak Ketua BPHN Pusat yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Pak Sadikin, beserta jajaran Kepala Pusat yang ada di lingkungan BPHN Pusat, beserta jajaran juga yang hadir di sebelah kiri saya, Bapak teman-teman dosen, Bapak Ibu dan seluruh hadirin mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, untuk yang pertama adalah saya memperkenalkan diri. Saya adalah Nyoman Budiana, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Bali, yang sering dikenal dengan Undiknas Bali, Undiknas Denpasar. Didampingi oleh teman-teman saya, Pak Gusti Lananurah GLN Arifau Kiri, adalah staf dosen di Fakultas Hukum Universitas Denpasar. Ibu Hidayah Putri Artami, dia adalah ketua program studi baik jurusan. Terus Bapak Insinyur IGN Wismantara, itu kebetulan dia adalah orang teknik di Fakultas Hukum di Universitas Denpasar, kebetulan suami istri. Oh, setia Ibu Artami sama Pak Bis. Dan adik-adik dari mahasiswa yang hadir pada saat hari ini adalah dari semester 2 sampai dengan semester 6 yang akan menginjak ke semester 6 ya sekarang ya, semester 6 ya sekarang ini. Itu yang hadir pada pagi hari ini. Pertama tentu rasa terima kasih dan bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan pada BPHN yang telah berkenan menerima kami dari orang daerah, orang hukuman. Kalau tidak tahu banyak tentang BPHN, tentu adalah tidak akan tahu prospek kemana arah hukuman hukum nasional kita. Karena itulah ketika kami di Undiknas itu punya program yang namanya kompis, begitu bahasa dikit, jadi company visit, jadi kunjungan ke badan-badan institusi yang terkait dengan disiplin ilmu masing-masing. Kalau hukum tentu adalah ke sini, KPK, terus kemarin ke MK, ke KY, seperti itu. Kami ingin lebih tahu untuk mengajak anak-anak kita untuk mengembangkan wawasan dan lebih tahu banyak tentang kondisi-kondisi senyatanya kaitannya dengan keberadaan lembaga negara kita. Karena itulah maka pada kesempatan yang baik ini tahun 2014 kami hadir dengan sejumlah mahasiswa, kurang lebih 56 mahasiswa kami ajak, dan ada teman-teman dari Fakultas Ekonomi yang sesungguhnya pagi ini kami ingin berpisah untuk 2 tempat kunjungan. Kami di Fakultas Hukum adalah ke BPHN, yang teman-teman ekonomi ke OJK sebagai lembaga negara baru Otoritas Jasa Keuangan, yang sampai kemarin sore tidak mendapatkan apresiasi itu, belum mendapatkan jawaban
oper ke sana, oper ke sini, sudah ada distribusi disposisi surat ke bawah, langsung disuruh menghubungi orang yang diberikan disposisi, turun lagi sampai yang dihubungi terakhir tidak angkat telepon. Sehingga sampai kemarin jadi OJK bisa menerima teman-teman kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Denpasar. Akan tetapi berbahagia walaupun kami terlambat kemarin, kami sudah bisa menerima ke KPK untuk kedua program studi ini, baik di ekonomi maupun fakultas hukum, kemarin sudah kami ke KPK. Nah, kali ini kami ingin mendapatkan banyak informasi dari pimpinan Bapak Sadikin mewakili Bapak Kepala BPN untuk mendapatkan dan belajar banyak tentang arah daripada pengembangan hukum nasional kita di tengah-tengah era reformasi sekarang ini, kaitannya dengan politik hukum kita ke depan. Karena secara normatif kita masih melandaskan kebijakan dan tatanan sistem hukum kita kepada Pancasila, sebagaimana kita juga tahu dari Undang-Undang tentang Pembentukan Hukum Nasional kita nomor 12 tahun 2011, masih Pancasila juga disebut-sebut seperti itu. Nah, maksud saya adalah kaitannya dengan ini, ketika itu memang masih memberikan arah kepada kebijakan pengembangan hukum nasional, agar kami di daerah juga bisa paham lebih banyak kaitannya dengan bagaimana aplikasi kaitannya dengan ini di tengah-tengah kondisi masyarakat yang dalam tanda kutip saya katakan walaupun kasuistis arogansi. Jadi keluar dari perilaku normatif, keluar dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga demikian maka sepertinya hukum tidak menjadi komando di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, akan tetapi yang menjadi kuasa adalah kekuatan-kekuatan kekuasaan-kekuasaan. Dan yang justru lucu saya dengar adalah ketika penguasa sudah mendapatkan memiliki kekuasaan dalam realitas politik, realitas hukum, dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan hukum, kekuatan-kekuatan kekuasaan yang ada di masyarakat, terutama dari premanisme itu. Ini realitas-realitas yang ada dalam kondisi kita sekarang. Karena itulah maka kita menginginkan agar rule of law kita ini, hukum memang menjadi panglima di negara kita, bukan kekuasaan. Akan tapi memang perimbangan antara kekuasaan dan hukum itu antara politik dan hukum itu menjadi satu ketergantungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, itulah kami ingin belajar. Dan kiranya ada satu kebijakan-kebijakan baru yang sudah tertuang dalam satu dokumen-dokumen penting yang sudah disusun oleh Kepala BPN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nampaknya kalau bisa kami dapatkan 1-2 dokumen penting begitu untuk kami bisa belajar banyak tentang itu, sehingga proses transformasi kepada anak-anak didik kita dalam fakultas hukum Minas juga mendapatkan suatu arah yang jelas tentang arah daripada kebijakan hukum nasional ke depan. Saya pikir demikian yang secara singkat yang bisa saya sampaikan, karena saya ingin banyak menimba ilmu informasi dari Bapak Setaris, Bapak Sadikin, dan menjadi satu jaringan yang kuat, sehingga fanatisme dan semangat dalam kerangka untuk menegakkan Indonesia sebagai negara hukum itu menjadi harapan kita semua. Saya pikir demikian kurang lebihnya. Silakan Bapak yang mengkondisikan. Kalau kami memberikan waktu maksimal 2 jam, kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Katanya anak-anak kami tanya tadi ke Jakarta, ya, di samping belajar ingin shopping, begitu Pak Sadikin. Shopping. Saya tanya lagi, ada sisa uangnya yang masih ada Pak? Ya, masih ada. Ingin shopping kemana begitu? Dan mudah-mudahan shoppingnya juga masih tinggal waktunya sebentar, karena jam 5 kami sudah loading di Cikaret. Demikian yang kami sampaikan di atas nama Bapak Rektor. Dari Pak Rektor tidak bisa berkenan hadir Pak Sadikin, karena beliau ada urusan di Bantik kaitannya dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, karena beliau sebagai anggota BAN di Jakarta.
Demikian kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jatna, Bapak dan Ibu dosen serta adik mahasiswa. Barangkali saya juga akan sedikit lupa bisa mengenalkan ini yang ada di sana di yang berbaju coklat batik ini, Pak Edi Suprapto, Kepala Bidang Perencanaan Fasilitas, dan Bu Desti, Kepala Bidang Penyusunan Naskah Akademik, Pak Arfan, Kepala Subdit apa Pak? Dan ini Bu Widya, Kepala Bidang Programnya ya di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional. Barangkali acara kita pada hari ini mungkin nanti saya akan menggambarkan secara pintas seperti BPHN Bapak. Dan seperti dalam waktu yang kita memang agak terbatas, barangkali nanti lebih baik itu lebih dikenal dengan sebutan LPHN, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, yaitu berdiri pada saat belum lama kita merdeka. Dan dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum di bidang ketenagaran, maka ada satu kebijakan politik sebetulnya, berdirilah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional melalui keputusan Presiden tahun 58 ini. BPHN masuk di dalam Kementerian Kehakiman pada saat itu, Departemen Kehakiman, sehingga menjadi salah satu unit dari kementerian tersebut. Dan kemudian berubah nama pada saat itu oleh Menteri Kehakiman yang dijabat oleh Pak Putar menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan sampai sekarang Pembinaan Hukum Nasional BPHN belum terjadi perubahan. Saya tidak tahu ke depannya apakah nanti ada perubahan atau tidak. Yang paling tidak pada saat ini BPHN masih tetap ada dan memang menjadi satu tugas di dalam berkembang dalam rangka melaksanakan tugas di bidang pembangunan hukum nasional. Kalau kita melihat dan sesuai dengan arahan di LPDP maupun di GBHN sebelumnya, bahwa pembangunan hukum nasional itu ada 3 subsistem yang akan kita bangunkan. Subsistem pembangunan hukum di bidang materi, kemudian di bidang kelembagaan, dan di wilayah hukum. Ketiga subsistem ini kalau kita mengambil memang betul berasal dari apa yang dicanangkan atau dikeluarkan oleh Clinton, ya, yang dikenal teori Clinton begitu. Namun demikian saya melihat bahwa ketiga subsistem yang akan kita lakukan di dalam rangka pembangunan nasional memang tidak bisa terlepas dari ini sendiri. Dan itu tetap merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Nah, dalam rangka itulah BPHN melakukan tugas ini. Di dalam beberapa perkembangannya memang telah terjadi beberapa perubahan struktur organisasinya. Dan yang sekarang adalah bagaimana yang tadi kami sampaikan, bahwa BPHN terdiri ada 4 pusat yang mendukung di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu yang pertama adalah pusat perencanaan pembangunan hukum nasional, kemudian pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional, kemudian yang ketiga pusat penyuluhan hukum, dan keempat pusat dokumentasi dan informasi hukum nasional, ditambah 1 sekretariat. Nah, 4 pusat inilah yang mempunyai tugas di dalam kerangka melaksanakan tugas dan fungsi BPHN melakukan pembinaan dan hukum nasional. Nah, atas ke-4 pusat tersebut, ya, saya melihat atau akan menginformasikan bahwa salah satu contohnya adalah pusat pembangunan sistem hukum, pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional. Itu sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan penelitian dan kajian, dan juga semacam pertemuan ilmiah di dalam kerangka untuk memperoleh bahan atau data yang dibutuhkan tidak hanya untuk pembentukan hukum, tapi juga di dalam kerangka pengembangan hukum nasional. Kalau kita lihat bahwa pembentukan hukum nasional lebih mengarah kepada perencanaan adanya suatu perencanaan terhadap perancangan undang-undang. Kalau kita artikan bahwa hukum ada materi hukum adalah dalam artian sempit adalah peraturan perundang-undangan. Nah,
penelitian dan kajian yang dilakukan ini oleh pusat penelitian itu ditopang juga ada beberapa kegiatan lainnya, yaitu berupa kompendium maupun kegiatan anotasi dan lain, semuanya untuk dalam rangka untuk mendukung kegiatan di dalam rangka pengembangan maupun pembentukan hukum nasional. Core-nya di sini adalah penelitian dan pengkajian. Berbagai macam penelitian dan pengkajian sudah dilaksanakan oleh pusat penelitian dan pengasuhan hukum nasional. Kemudian yang kedua adalah pusat perencanaan pembangunan nasional. Ini juga pusat yang betul-betul sangat sangat penting sekali di dalam kerangka mendukung terwujudnya program pembentukan hukum nasional, yaitu yang berupa kegiatan program legislasi nasional, yaitu penyusunan rancangan undang-undang yang dilaksanakan dan dilakukan oleh seluruh kementerian, dalam hal ini adalah pemerintah. Karena kita tahu bahwa sejak terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar, kekuatan penyusunan rancangan undang-undang ini banyak dilakukan oleh DPR. Nah, bagaimana mempertemukan antara DPR dan pemerintah? Dan satu sisi sebagai pemerintah adalah bagaimana mempertemukan agar penyusunan atau perencanaan satu rancangan undang-undang itu dapat terkoordinasi dengan baik. Maka dibentuklah dalam satu kegiatan atau satu forum yang namanya penyusunan program legislasi nasional. Ini kalau Bapak dan Ibu atau adik-adik melihat apa yang sebagaimana sudah dicantum di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Ya, tidak betul ya. Mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan. 12 2011. Dan itu jelas sekali bahwa mengapa diperlukan satu perencanaan yang terpadu dan terkoordinasi melalui satu kegiatan program nasional ini adalah dalam rangka tidak lagi terjadinya tumpang tindih ataupun inkonsistensi terhadap penyusunan rancangan undang-undang yang berasal dari berbagai kementerian atau lembaga. Ini menjadi porsinya dari pusat perencanaan pembangunan nasional. Dan salah satu program sangat juga mendukung di dalam kerangka terwujudnya program legislasi nasional di dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya penyusunan naskah akademik. Ini juga menjadi porsi daripada pusat hukum. Mengapa naskah akademik itu diperlukan? Nah, ini nanti mungkin akan disampaikan konsultan pertanyaan. Tapi pada dasarnya bahwa memang diperlukan suatu naskah akademik karena bukan satu kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat agar setiap rancangan undang-undang yang mana akan masuk di dalam program legislasi dipersyaratkan ada 4 syarat ini. Yang pertama adanya naskah akademik, yang kedua adanya draft RUU, dan yang ketiga sudah dilakukan harmonisasi, yang terakhir sudah dirapatkan ke antar kementerian. Keempat persyaratan teknis ini apabila satu saja tidak dipenuhi, maka tidak akan masuk di dalam daftar program legislasi nasional. Nah, program legislasi nasional ada program 5 tahunan. Ada juga nanti program 1 tahunan yang merupakan program prioritas. Jadi program prioritas RUU apa yang akan diajukan setiap tahunnya dari pemerintah maupun DPR. Ini dilakukan pembahasan melalui berbagai rapat antara pemerintah dengan DPR yang dalam ini diwakili oleh Badan Legislasi DPR. Gitu. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, barangkali pernah membaca di surat kabar tahun kemarin dan tahun sebelumnya 70 RUU yang sudah disepakati untuk diselesaikan. Memang di dalam perjalanannya tidak mencapai target. Jadi ada beberapa kendala dan segala macamnya. Namun demikian tetap saja bahwa kebutuhan perencanaan peraturan undang-undang itu selalu menjadi hal yang tetap muncul ya, setiap tahunnya. Kita tidak bisa memprediksi berapa keperluan setiap tahunnya, karena dari pihak kita juga pemerintah dalam ini yang juga oleh BPHN dan pihak DPR juga tidak ada satu kita menginginkan target itu berapa yang tercapai setiap tahun, tapi ternyata tetap saja
lalu di atas 50 setiap tahunnya. Padahal realisasinya nggak sampai sekian gitu kan. Nah, naskah akademik ini menjadi sangat penting. Tidak hanya merupakan satu persyaratan yang harus diberikan pada satu peraturan undang-undang, terhadap peraturan daerah pun juga ditentukan paling tidak penyusunan peraturan itu didahului dengan adanya penyusunan naskah akademik. Dan yang ketiga yaitu pusat penyuluhan hukum. Nah, ini pusat yang menjadi pusat yang menjadi sekarang jadi negara terdepan di dalam rangka pengembangan, dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait juga dengan berbagai isu-isu permasalahan hukum yang muncul di masyarakat. Dan salah satunya kita sudah mempunyai kegiatan yaitu berupa mobil keliling ya, mobil penyuluhan hukum keliling, di mana kita setiap saat dalam waktu-waktu tertentu berada di tempat-tempat untuk memberikan penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat, baik itu konsultasi maupun hal-hal lain yang sifatnya informatif. Dan ini baik untuk mahasiswa, pelajar SMA maupun SD dalam rangka dialog langsung tatap muka Bapak. Kemudian juga melalui media media televisi ataupun radio, ada beberapa program juga yang berupa dialog konsultasi hukum ya, konsultasi hukum. Dan yang terakhir juga ada satu kegiatan baru Bapak dan Ustaz adik semua, yaitu dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 mengenai bantuan hukum. Nah, ini satu hal yang baru dan sungguh sangat menarik sekali. Dan kalau misalkan di Universitas Pendidikan Denpasar ada LBH-nya, katakanlah LBH-nya mungkin nanti bisa mengajukan satu permohonan di dalam rangka turut serta mensukseskan program pemberian bantuan hukum ini terhadap orang-orang miskin. Ya, begitu. Memang ada persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Nanti Pak Kapus akan menjelaskan lebih lanjut kalau umpama nanti berapa tahun data lebih jauh. Dan yang terakhir, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di bawah Pak Budi Harja adalah di dalam rangka pemberian informasi terhadap bahan-bahan atau data-data yang terkait dengan masalah tentunya adalah di dalam kerangka bidang pembangunan nasional. Ada satu kegiatan yang memang sudah dirintis selama ini, yaitu dibuatnya suatu unit jaringan dokumentasi dan informasi, di mana BPHN duduk sebagai pusat jaringan informasi hukum nasional yang beranggotakan unit-unit jaringan yang ada di pemerintah daerah dan perguruan tinggi, ya, Pak Budi ya, dan hampir di seluruh provinsi dan kabupaten kota itu sudah menjadi anggota jaringan. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu memerlukan peraturan perundangan, baik peraturan pusat maupun daerah, bisa melihat melalui internet web BPHN dan bisa akan muncul. Ada beberapa kegiatan juga yang sudah dilakukan, antara lain dalam rangka hukum acara pidana ya, online. Jadi kalau Bapak atau Bapak guru, Bapak dosen, Bapak adik-adik ingin mengetahui hukum acara pidana ya, keterkaitannya dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lain, bisa dilihat ya. Kalau kita ingin mengetahui tentang katakanlah penyidikan, ada di situ yang terkait dengan peraturan apa, pasal berapa, semua lengkap. Jadi enak sekali. Dan ini tentunya merupakan satu langkah yang kita anggap juga sangat baik sekali, sangat bagus sekali, dan lebih memudahkan bagi pencari data untuk menyusun tugas-tugas kuliah bagi para mahasiswa. Dan yang terakhir tentunya kalau kesekretariatan Bapak lebih banyak mendukung yang sifatnya administratif. Jadi tidak perlu saya ceritakan.
Namun demikian, itulah beberapa gambaran yang bisa kami sampaikan dari beberapa hal yang terkait dengan tugas fungsi BPHN yang dilaksanakan oleh masing-masing pusat yang ada. Itu mungkin supaya lebih mendapatkan masukan yang lebih baik lagi. Saya yakin sekali ini adik-adik ini sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya kami memang sangat nantikan, dan itu juga barangkali nanti juga menjadi masukan bagi kami untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang ada di tempat kami. Demikian barangkali Bapak, kalau memang diperkenan kita bisa dialog saja langsung gitu di antara Bapak, tidak tertutup Bapak Ibu dosen juga monggo, kemudian juga kepada adik-adik mahasiswa yang barangkali memang sudah tidak sabar ingin menanyakan. Kami persilakan barangkali kalau memang ini barangkali tidak arahan lagi dari Bapak. Ada sejumlah informasi penting yang harus kita tahu dari teman-teman jajaran warga masyarakat hukum, terutama dalam hukum dengan tuntas hari ini. Yang paling terakhir saya berangkat dari yang terakhir adalah Anda belajar sekarang ini tidak saja melalui teks yang tertulis seperti buku teks baik Indonesia maupun bahasa Inggris, akan tapi Anda juga harus banyak tahu tentang arah daripada pengelolaan hukum nasional dan bagaimana kebijakan BPN itu. Anda bisa buka website BPN, ya. Jangan diklik yang lain-lain saja. Kalau diklik yang lain-lain saja macam-macam ada. Ya, tapi kalau orang hukum klik BPN, klik KPK, ya. Sehingga informasi-informasi seperti itu secara substansial Anda akan mengetahui lagi. Ya. Yang kedua adalah tentu juga terkait dengan pertanyaan nanti Pak Kepala Pusat dan Bapak Kadis. Pertama kaitannya dengan networking, jajaran kerjasama, kaitannya dengan riset dan pengkajian. Apakah masih berlaku ya secara normatif dulu bahwa lembaga negara ini cenderung networking kerjasamanya adalah kepada perguruan tinggi negeri dengan swasta kayak apa ke depan ini setelah reformasi, apakah mungkin networking kerjasama dalam konteks penelitian dan pengkajian-kajian hukum tertentu atau model sosialisasi, internalisasi kaitannya dengan katakanlah pembentukan hukum baru, apa mungkin katakanlah kerjasama badan dengan BTS, karena kebetulan kami adalah dari perguruan tinggi swasta. Dengan demikian maka ada ketika kesempatan itu diberikan, itu akan menjadi lebih ada peluang bagi kami dan tantangan bagi BTS untuk mengembangkan dirinya. Karena kita tahu bahwa teori stimulus respon biasanya begitu. Yang tidak ada diberikan tantangan, BTS tidak mau meningkatkan kualifikasinya. Tapi kalau ketika misalnya lembaga negara seperti BPN ini ketika riset dan pengkajian itu juga masuk ke ranah BTS, begitu, sehingga ruang-ruang seperti itu akan bisa memberikan respon kepada stimulus kepada BTS untuk bisa katakanlah belajar banyak tentang bagaimana arah perubahan hukum nasional. Terus yang berikut adalah kaitannya dengan keberadaan kebijakan hukum setelah reformasi. Kebetulan kami sendiri di struktural kampus dan sebagai dekan, dan di ruang lain kami saya sendiri adalah sebagai salah satu tim yang dipandang di daerah, tim ahli dalam kaitannya dengan keberadaan majelis pembinaan majelis utama di Sepekraman di Bali ini yang masih membina arah daripada pengembangan hukum adat di Bali.
Sehingga dalam kaitannya dengan kebijakan BPN pusat yang ada di kementerian provinsi itu kami juga sering banyak terlibat di sana, baik kaitannya dengan pelayanan hukumnya, janjian Komnasnya maupun penyuluhan hukumnya itu kami sering. Dan tingkat daripada kesadaran hukum masyarakat untuk mencari keadilan melalui yang Komnas begitu sangat tinggi sekali. Sehingga setiap saat kami bersidang dan menyelesaikan permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM di provinsi begitu, rata-rata 1-15 permasalahan ada masuk ke yang Komnas. Sehingga kami di sana dalam kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM di provinsi, terus di kerjasama dengan Gubernur, dengan kepolisian, kerjasama dengan Majelis Desa Pekraman di provinsi maupun di kabupaten kota di Bali. Karena eksistensi daripada hukum adat di Bali ya, cukup memberikan warna kaitannya dengan ketertiban dan harmonisasi masyarakat di Bali. Nah ini beberapa hal yang kami sampaikan kepada Bapak Sadikin, dan tentu sebagaimana saya katakan tadi, kalau ada yang belum tahu website BPAN, barangkali bisa diunduh di websitenya, di Google-nya, atau ditanyakan langsung pada bagian dokumen dan sekalian di sini, itu sehingga Anda bisa banyak belajar melalui online. Karena kita sekarang ini ada bersyukur bahwa tidak belajar dari buku saja seperti saya dulu, keterbatasan dunia maya. Sekarang Anda ruang untuk belajar itu dari berbagai dimensi. Jadi sekali lagi terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan, beberapa pertanyaan maupun katakanlah harapan-harapan begitu. Samping sebentar dari Pak Rembawo, Bayu dan semua mahasiswa terbuka ruang ini untuk tanya jawab. Saya silakan dan terima kasih Pak Sri. Baik, terima kasih. Barangkali untuk lebih memadatkan apa yang kami sampaikan, Pak Kapus Pak yang akan menambahkan